Shalom anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baiklah, kita bertemu kembali di pelajaran kita, pelajaran agama Kristen. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa untuk segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Bapak yang terkasih, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami Tuhan. Berkatilah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga kami dapat memahami apa yang diajarkan oleh guru kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, ayat mas kita hari ini tertulis dalam Efesus 6 ayat 1-4. Mari buka Alkitabnya di Efesus 6 ayat 1-4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran kita, ada baiknya anak-anak ibu mengetahui apa tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, anak-anak ibu dapat menerima tanggung jawab sebagai anggota keluarga. Kedua, melaksanakan tanggung jawab sebagai anggota keluarga. Ketiga, mengasihi orang tua dan saudara di dalam keluarga. Keempat, berperilaku sesuai nasihat dan ajaran orang tua berdasarkan Alkitab. Kelima, meyakini pemeliharaan Allah atas diri sendiri dan keluarga dalam keadaan apapun. Baiklah, apakah anak-anak ibu masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Ya, mengenai Allah membentuk keluarga, di mana ibu mengajarkan bagaimana Allah membentuk keluarga, bagaimana tujuan Allah membentuk keluarga, dan apa kehendak Allah bagi keluarga di kehidupan kita masing-masing. Sekarang kita akan membahas bab kedua, yaitu dasar kehidupan keluarga. Buka semua bukunya di halaman 8. Dasar kehidupan keluarga. Poin pertama, kita akan membahas tentang firman Tuhan sebagai pedoman. Keluarga didirikan atas kehendak Allah. Seorang laki-laki dan seorang perempuan sepakat mengikat diri dalam janji kudus di hadapan Allah untuk memulai rumah tangga baru. Itu namanya pernikahan. Memulai dengan Allah dan membangunnya juga bersama Allah selamanya dan dalam keadaan apapun. Keluarga dibangun untuk melaksanakan kehendak Allah dan memenuhi tujuan Allah, sehingga seluruh kehidupannya harus dilaksanakan berdasarkan firman Allah. Firman Tuhan akan menolong keluarga memahami kehendak Allah, bagaimana kehendaknya dan bagaimana caranya agar dapat menikmati berkat Tuhan dalam rumah tangga. Jadi di sini baiklah anak-anak ibu, sebelum melakukan pernikahan untuk kelak masa dewasanya nanti, biarlah kalian memilih dengan sesuai kehendak Allah, bagaimana Tuhan tunjukkan jalan untuk menuju jalan benar, sehingga orang yang mendekati kita pun adalah orang-orang yang benar. Di sini ada contohnya tentang Abraham, di mana Abraham mempunyai 2 orang anak bernama Ismail dan Ishak. Ia gelisah soal pembagian harta bendanya. Tuhan kemudian berbicara kepada Abraham dan memberi petunjuk tentang ahli warisnya. Sehingga Abraham tahu bahwa akan menjadi ahli warisnya bukanlah hambanya yang setia, juga bukan Ismail, melainkan Ishak. Dengan demikian Abraham tahu apa yang harus dilakukannya. Di sini juga tentang Nuh, di mana pada waktu Allah hendak membinasakan manusia dari muka bumi, Allah berfirman kepada Nuh dan memberi perintah kepadanya agar membangun bahtera yang besar. Allah memberi petunjuk yang sangat detail bagaimana caranya membuat bahtera itu. Banyak orang yang mengolok-olok Nuh, tetapi ia tidak menghiraukannya, karena firman Allah menjadi pedomannya.
Nuh dan keluarganya pun selamat dari air bah. Selanjutnya di sini ada keluarga Imam Eli, di mana Allah menegur keluarga Imam Eli melalui Samuel yang kecil dan polos. Lalu keluarga Musa, sebelum mati Musa mengingatkan bangsa Israel tentang semua firman Tuhan yang telah mereka terima dan segala peristiwa yang mereka alami selama perjalanan dari Mesir menuju Kanaan. Allah melihat bangsa Israel sebagai keluarganya. Yosua memberikan teladan bagaimana caranya membangun keluarga dengan berdasarkan kehidupan para firman Allah. Seperti dalam Yosua 24 ayat 15 dikatakan, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Jadi Yosua ini tidak terpengaruh oleh kehidupan bangsa Israel di sekitarnya. Ia tetap berpegang teguh kepada Allah dengan tidak menyembah ilah lain seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Lalu mengenai Ananias dan Safira, syarat untuk menerima berkat Allah dalam keluarga adalah berjalan di jalan Tuhan. Hidup menaati Tauratnya, hidup menurut ajaran Tuhan mendatangkan berkat atas keluarga dan keturunannya. Ananias dan Safira adalah jemaat mula-mula. Mereka diberkati Tuhan, namun karena mereka melakukan kejahatan, tidak hidup jujur, Allah menghukum mereka. Jadi di sini hidup menurut ajaran Alkitab adalah dasar yang kokoh bagi keluarga Kristen. Saat ini tidak ada lagi firman seperti yang datang kepada Zakaria atau Yusuf atau Petrus atau Paulus. Tetapi keluarga Kristen dapat membaca dan memahaminya dari Alkitab. Keluarga yang membangun kehidupan berdasarkan firman Tuhan akan selalu bersekutu untuk membaca Alkitab. Dari Alkitab, keluarga akan mendapat petunjuk dan belajar cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan adalah pedoman yang menjadi dasar untuk membangun kehidupan keluarga yang kokoh. Selanjutnya adalah mengenai kasih Kristus. Firman Tuhan adalah dasar dan kasih Kristus adalah pengikat dalam keluarga. Manusia bisa memiliki kasih sayang yang tulus selama ia merasa baik dan senang. Sebab kasih manusia seringkali bersifat semu, tidak dapat bertahan ketika tersakiti, akan goyah pada saat dikecewakan. Kasih manusia juga seringkali egois, harus sesuai dengan keinginannya, ingin menguasai dan mengendalikan sesuai kemauannya. Bayangkan banyak keluarga yang pada awalnya hidup rukun, keadaannya baik, tiba-tiba karena suatu sebab mereka menjadi saling memusuhi, saling menjelekkan, saling membenci dan saling membunuh seperti kisah Kain dan Habel. Bukankah mereka keluarga, ayah, ibu, dan anak, tetapi mengapa mereka bisa saling membenci atau saling mengecewakan? Semua itu sangat mungkin terjadi jika keluarga hanya diikat oleh perasaan kasih yang tidak tulus dan semu. Kasih dalam keluarga seharusnya adalah kasih yang tulus dan murni seperti kasih Kristus, sehingga keluarga tidak akan tergoyahkan oleh keadaan atau peristiwa apapun. Contohnya di sini ada kisah mengenai tontonan film animasi Walt Disney Picture tahun 2013 di kisah Frozen, di mana kisah sebuah keluarga yang kaya raya dan hidup berbahagia sampai suatu saat mereka menyadari bahwa Elsa, anak sulung mereka, memiliki kekuatan yang dapat membekukan dan menyakiti orang lain. Menyadari dirinya demikian, Elsa menjauhi anak adiknya karena tidak ingin menyakiti siapapun. Elsa mengurung diri di dalam kamar agar tidak menimbulkan masalah.
Tetapi mereka berdua setiap hari semakin saling merindukan, dan makin banyak masalah timbul di antara mereka dan di dalam keluarga mereka. Semua berakhir bahagia ketika mereka menyadari bahwa kekuatan Elsa hanya dapat diatasi dan dikendalikan menjadi sesuatu yang baik dan berharga apabila mereka hidup dengan cinta kasih yang sejati. Kasih sejati memiliki kekuatan yang besar, bahkan dapat mengalahkan kejahatan. Kebekuan dan kekerasan hatinya dapat menghancurkan dengan kasih sejati. Jadi baiklah anak-anak di dalam keluarga memiliki kasih yang sejati, bukan kasih yang semu yang hanya sementara. Jadi kalau kasih sejati meskipun disakiti berulang kali, kita akan tetap memiliki kasih yang baik, membalas kejahatan dengan kebaikan. Selanjutnya di sini ada kasih Kristus. Kasih sejati yaitu kasih agape, kasih yang menghancurkan keegoisan, meniadakan iri hati dan dengki, selalu mengampuni namun menegakkan keadilan, dan melakukan apa yang benar, tidak menyimpan dosa apapun. Keluarga yang diikat oleh kasih Kristus akan bertumbuh menjadi keluarga yang membangun kehidupan dalam kekudusan, kerelaan berkorban demi kebaikan orang lain, dan memberi seluruh hidup orang-orang yang dicintainya. Coba lihat di sini di gambar ada gambar love. Di sini ada bentuk nama-nama kasih. Apa sih itu kasih? Buka Alkitabnya di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pernah pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena tidak keadilan tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak pernah berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Itulah macam-macam jenis kasih. Jadi perhatikan apakah kita ada di antara ini, apakah kita sabar, apakah kita tidak sombong, apakah kita tidak pernah memegahkan diri. Kasih yang diajarkan Yesus Kristus adalah kasih yang seperti ini. Selanjutnya kita belajar mengenai cinta kasih. Pertama adalah cinta kasih phileo. Cinta adalah ungkapan atau emosi dari kasih sayang yang kuat dan karakteristik terhadap pribadi seseorang. Cinta adalah ungkapan atau emosi sebab cinta dapat bersifat konstruktif atau membangun sekaligus negatif bila kita tidak dapat mengendalikannya. Pasti semua anak-anak ibu pernah merasakan yang namanya cinta. Cinta kasih berasal dari Allah sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dan kemampuannya untuk mencintai adalah salah satu buktinya. Jadi di sini ada beberapa jenis cinta kasih. Yang pertama yaitu kasih phileo atau kasih persaudaraan, yang artinya cinta yang tumbuh berdasarkan sikap seseorang terhadap kita. Cinta ini bertumbuh karena seringnya berinteraksi dan hubungan yang akrab, terhubung melalui emosi karena sering bersama dan merasa cocok. Phileo sesungguhnya adalah kasih persaudaraan. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus menunjukkan phileo dengan para murid dan sahabatnya. Cinta ini sangat diperlukan di antara anggota keluarga. Ayah dan ibu mencintai anak-anaknya. Phileo akan membangun hubungan yang saling menguntungkan, saling mengagumi,
dan mengasihi sebagai saudara. Keluarga yang membesarkan anak-anaknya dengan cinta ini akan membuat anak-anak mereka bertumbuh dalam sikap saling menghargai dan memiliki keterikatan batin di antara anggota keluarganya. Jadi contohnya adalah seperti kasih persaudaraan, yaitu Yesus dengan murid-muridnya dan saudara-saudaranya. Lalu dengan kalian dengan kakak adik, ayah ibu dengan kalian, itulah adalah cinta kasih Phileo. Selanjutnya adalah cinta eros. Cinta yang tumbuh karena perasaan menginginkan seseorang yang merupakan lawan jenis. Cinta eros seringkali muncul tanpa perencanaan sebelumnya. Biasanya dalam bentuk nafsu birahi. Eros tidak boleh ada dalam hubungan apapun kecuali pasangan suami istri. Cinta ini harus dijaga kekudusannya dalam pernikahan. Jadi cinta eros atau cinta birahi ini dilakukan antara sepasang suami dan istri dan lawan jenisnya. Jadi bukan sesama jenis dan bukan pacar-pacaran, tetapi suami istri yang sudah diikat oleh janji pernikahan. Selanjutnya adalah storge. Cinta mesra dari orang tua terhadap anak-anaknya. Cinta ini harus dimiliki oleh orang tua agar dapat membesarkan anak-anaknya dengan kasih sayang dan menanamkan karakter baik dalam diri mereka. Anak-anak yang merasa ditolak akan bertumbuh menjadi anak yang rendah diri dan pendendam. Penerimaan, perlakuan, kata-kata, dan sikap orang tua adalah ekspresi yang dapat dirasakan oleh seorang anak. Apakah mereka dicintai atau tidak? Dalam Efesus 5 ayat 4 tertulis, "Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, di mana orang tua bertanggung jawab memberi cinta kasih dan menumbuhkannya di antara anggota keluarga." Lalu selanjutnya cinta agape atau kasih tanpa syarat. Agape adalah kasih tak bersyarat. Ini adalah cinta sejati, gambaran kasih Allah terhadap orang berdosa. Manusia tidak layak menerima kasih Allah, namun Allah mengasihi manusia bukan atas dasar kelayakan manusia, melainkan karena Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Kasih inilah yang dapat memulihkan luka hati, mengampuni orang lain, dan menerima keadaan apapun meskipun tersakiti. Agape adalah cinta yang mau berkorban untuk orang lain. Kristus adalah teladan kasih agape. Ia tidak hanya mengasihi dan mengampuni, tetapi memberikan nyawanya untuk menebus manusia berdosa. Cinta ini yang harus mendominasi sebuah keluarga yang takut akan Tuhan. Jadi cinta kasih agape adalah kasih tanpa syarat. Jadi nggak ada istilah lo baik gue baik, lo jahat gue jahat gitu. Jadi cinta kasih agape itu tanpa syarat. Nggak ada istilahnya lo harus baik dulu baru gue baik, atau lo harus bagus dulu baru gue bagus, lo harus kasih dulu baru gue kasih. Tidak. Kasih agape adalah kasih tanpa syarat. Jadi diharapkan anak-anak ibu pun harus memiliki kasih agape seperti kasih Yesus terhadap kita yang tanpa syarat. Selanjutnya poinnya adalah Kristus adalah kepala keluarga. Dalam iman Kristen, Alkitab mengajarkan bahwa Kristus harus menjadi kepala. 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tuhan Yesus sangat mencintai keluarga. Ia selalu peduli pada apapun yang dialami oleh keluarga.
Tuhan Yesus hadir memberikan jalan keluar pada pernikahan di Kana. Ia juga membangkitkan Lazarus, saudara Maria dan Marta. Yesus menerima dan menghargai anak-anak kecil yang bagi orang lain merepotkan. Tuhan Yesus tidak hanya mengajar orang banyak, tetapi Ia senantiasa hadir di dalam keluarga-keluarga. Banyak keluarga yang dijumpai Yesus, dilayani dan dilawatnya. Contohnya lihat di gambar. Keluarga Petrus ketika ibu mertuanya sakit. Keluarga Yairus ketika anaknya sakit. Keluarga Zakeus si pemungut cukai. Yesus membangkitkan anak seorang janda. Dia juga mempunyai hubungan yang cukup dekat dengan Maria, Marta, dan Lazarus, dan banyak lagi. Ia melayani, mengasihi, juga mengampuni, dan menyelamatkan. Paulus menyebutkan bahwa Yesus Kristus adalah kepala keluarga. Dalam Perjanjian Lama, bahasa Ibraninya kepala adalah roshi. Kepala tidak hanya dipandang sebagai tempat akal atau otak, tetapi juga sumber kehidupan. Kata yang sama digunakan ketika Daud diminta menjadi pengawal Raja Akis, Raja kota Gad. Daud tidak hanya menjadi pendamping raja, melainkan penjaga kepala raja. Artinya Daud menjaga kehidupan Raja Akis. 1 Samuel 21 ayat 1, 1 Samuel 29 ayat 11. Lalu dalam Perjanjian Baru, Kristus adalah kepala tubuhnya. Gereja Efesus 5 ayat 23, Kolose 2 ayat 19. Kepala setiap orang laki-laki itu di 1 Korintus 11 ayat 3. Kepala dari segala yang ada, Efesus 1 ayat 22. Kepala dari semua pemerintah dan penguasa, Kolose 2 ayat 10. Artinya Kristus adalah sumber kehidupan. Demikian juga pada ketika laki-laki atau suami disebut juga kepala perempuan atau istri, maka suami bertanggung jawab memberikan kehidupan kepada istrinya. Kristus adalah kepala keluarga, sebab Kristus adalah sumber kehidupan bagi keluarga. Ia telah menyediakan bukan hanya kebutuhan jasmani, tetapi juga rohani. Sejak pelayanan pertamanya, Kristus telah masuk dalam keluarga, menjawab kebutuhan dan masalah keluarga. Yohanes 2 ayat 1-11. Keluarga yang hendak membangun kehidupannya dengan benar adalah keluarga yang menjadikan Kristus sebagai sumber kehidupan. Keluarga tidak dapat terlepas dari sumber kehidupan sejati. Oke, baiklah kita masuk ke tugas. Siapkan buku latihannya, catat soalnya. Yang pertama, di situ di mana tadi poin-poin penting itu sudah Ibu sudah Ibu ketik di dalam video. Jadi tugas kalian adalah rangkum semua materi dengan poin-poin berikut. Rangkum mengenai poin firman Tuhan sebagai pedoman, rangkum mengenai poin kasih Kristus, rangkum mengenai poin cinta kasih, rangkum mengenai poin Kristus adalah kepala keluarga. Setelah kalian rangkum di buku catatan kalian, yang kedua, tuliskan semua isi nats ayat Alkitab yang ada di dalam materi. Jadi semua ketikan-ketikan di dalam video yang mengenai firman Tuhan, yang ada tulisan nats Alkitab, yang di Yohanes kek, Kisah Para Rasul kek, Korintus, apapun itu kalian tulis di buku latihan kalian. Lalu kalian isi, kalian tulis lagi apa isi natsnya, apa tertulis dalam tadi yang tentang Kolose 2 ayat 19, kalian tulis isinya apa, isi dari Kolose 2 ayat 19. Lalu apa isi dari 1 Korintus tadi, kalian tulis apa isinya. Meskipun tidak ada
tulisan di dalam video itu mengenai nats Alkitab, tetapi ada tadi kata-kata yang ibu sebut di nats Alkitab, itu pun harus kalian tulis kerjakan. Jadi perhatikan semua isi video ibu dari awal sampai akhir, jangan dijeda sehingga kalian tidak akan terlewat mana saja firman Tuhan yang ibu ucapkan barusan, sehingga kalian dapat mengisi firman Tuhannya atau nats Alkitabnya. Oke, sekian dari pelajaran hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kami telah selesai belajar Tuhan. Tetaplah Engkau ajari kami Tuhan, apapun itu Tuhan mengenai keluarga Tuhan. Biarlah Tuhan segala firman yang mengenai keluarga yang telah kami pelajari dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sekian pelajaran kita tutup. Shalom, sampai berjumpa minggu depan.